Bapak tinggal masuk apa ini aja. Tapi kalau Bapak ada bukunya, paling tidak kalau kita ngerjakan itu mau tersesat gitu ya Pak ya jalannya. Nah itu kita mengikuti buku itu gitu. Gitu. Mungkin ada yang ditanya dulu Pak dari sini. Itu ya Pak. Nah, kalau di OR ini banyak yang kasus hitung-hitung dan berhitung gitu ya Pak. Nanti kalau ada yang masih bingung atau masih yang ditanyakan, Bapak silakan bisa chat melalui WA grup itu yang kemarin sudah saya rename jadi OR dan keandalan. Begitu. Ya, ada yang ditanyakan? Nah, ini sebelum saya memulai yang metode yang selanjutnya, itu kayaknya saya perlu merefresh dulu ya Pak, terkait dengan bentar. Iya, dari dua ini. Ya, nanti saya tetap pakai ini Pak. Jadi pakai buku yang sudah ada di sini. Oke. Nah ini mungkin saya mau mengupas dulu. Jadi kalau terkait dengan operation research, jadi kalau tujuan akhir dari mata kuliah ini itu bukan mencari di mana hasil yang sifatnya itu paling solusi yang ideal. Tidak. Di dalam operation research itu adalah dicari hasil yang optimum solution. Mungkin kemarin kan Bapak sudah diterangkan kan ya. Nilai optimum solution itu didapatkan bahwa kalau kita punya fungsi tujuan dan nilai batasan yang ada di dalam sistem, maka kita mencapai nilai tujuan itu adalah berdasarkan pada batasan-batasan yang sudah kita kaji. Begitu. Nah, yang hari ini itu saya masih mengulang yang kemarin itu sebenarnya materinya mana ya? Iya Pak ya, kelihatan kan ya Pak. Saya linear programming ini adalah untuk melihat bahwa batasan-batasan yang ada itu harus dicapai seluruhnya Pak. Seperti itu. Nah, nanti saya akan tunjukkan. Linear programming, aplikasinya itu akan banyak sekali. Salah satu contohnya yang pertama itu adalah menentukan schedule waktu. Ini contohnya. Schedule full bus to minimize total distance traveler. Jadi dia menentukan jadwal dari bus itu untuk menentukan minimasi dari jarak yang paling dekat. Ini kalau di TA ya Pak, kalau di STL ini masih sedikit sekali. Tapi padahal fungsi dari OR ini banyak Pak. Gitu. Lalu yang kedua, ini contohnya. Allocating police patrol unit to high crime area in order to minimize response time. Jadi dia itu menentukan berapakah jumlah
mobil patroli yang digunakan, yang tujuannya itu adalah untuk meminimalisasi dari waktu tunggu orang itu untuk menelpon seperti itu. Nah, ini kita juga bisa pakai linear programming seperti itu. Lalu yang ketiga ini, scheduling teller at bank so that need during each hour. Nah, ini kita bisa menentukan terkait dengan jadwal juga. Jadwal dari teller, waktu dari orang yang menjaga di sisi teller tadi. Seperti itu aplikasinya. Nah, ada juga yang seperti ini, Pak. Poin yang keenam, determining the distribution system. Jadi kita menentukan sistem distribusi yang digunakan untuk melakukan pengiriman barang yang tujuannya itu adalah untuk meminimalisir dari biaya transportasi. Nah, ini kita bisa juga pakai itu. Banyak sekali Pak sebenarnya. Kalau yang kemarin itu, yang pernah saya baca untuk paper yang terakhir, itu biasanya terkait dengan schedule kapal Pak, rata-rata. Jadi dia itu untuk menentukan terkait dengan jadwal di kapal, bagaimana kondisi dari batasan yang terjadi itu adalah batasan, ini kapal untuk ini ya Pak, kapal curah. Jadi dia itu menentukan jadwal kapal di satu lokasi ke lokasi tertentu, itu dia harus mengangkut berapa jumlahnya, loadingnya berapa, unloadingnya itu berapa, dan bagaimana terkait dengan rutenya. Seperti itu. Jadi kan dia kalau di kapal itu kan ada yang diturunkan gitu kan ya Pak, dan juga ada yang dinaikkan untuk barang. Nah, kalau dinaik dan turunkan itu dalam kondisi yang tidak seimbang, akhirnya yang rugi itu adalah yang pemilik kapal. Seperti itu. Jadi dia melakukan penjadwalan dari sisi jumlah, berapakah jumlah yang di loading dan di unloading, dan bagaimana terkait dengan waktu time dari satu harbor, dari satu pelabuhan, satu titik ke X titik yang selanjutnya. Seperti itu. Nah, itu kita juga bisa pakai linear programming seperti itu. Tapi tenang aja kok Pak, kalau seperti model-model seperti itu kita nggak pakainya itu menghitung Pak, tapi kita pakai software, cuman analisa hitungan kita itu diganti menggunakan model matematis, istilahnya seperti itu. Nah, ini beberapa requirement, ketentuan di dalam menentukan yang namanya bentuk linear programming. Itu biasanya linear programming itu adalah untuk menentukan fungsi maksimasi atau minimasi dari suatu quantity, seperti tadi yang saya bilang. Jadi kita bisa menentukan fungsi tujuannya itu apa. Nah, kalau di linear programming kita harus menentukan yang namanya fungsi tujuan dulu. Apakah fungsinya maksimasi atau minimasi, begitu Pak. Nah, bentuk yang kedua itu adalah menentukan batasan. The presence of restriction or constraint limits the degree to which we can pursue our objective. Tujuan kita kan sudah nomor satu ya Pak. Lalu apa saja yang menjadi batasan atau kendala? Biasanya batasan atau kendala itu tidak lepas dari yang namanya sumber daya, Pak. Bapak harus punya yang namanya sumber daya. Nah, ini sumber daya apa yang ada, itu kita harus mengamati di dalamnya. Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, there must be alternative courses of action to choose from. Nah, ada fungsi decision variable. Decision variable itulah yang akan kita cari di dalam fungsi linear programming. Itu adalah nomor 3, alternative courses. Gitu. Nah, lalu yang keempat, the objective and constraint in linear programming problem must express in the term of linear equation. Baru kita tuliskan seluruhnya ke dalam bentuk fungsi equation atau model matematika yang ada di dalamnya. Begitu. Nah, ini contoh Pak. Nah, setelah ini saya akan Bapak saya suruh untuk melakukan mana fungsi tujuan, manakah fungsi
constraint-nya, ya kan Pak? Dan manakah decision variable? Nah, itu sangat penting. Nah, ini coba, kalau di sini, ini fungsi tujuannya yang mana Pak? Coba. Nah ini, ayo Pak, saya tunjuk aja ya Pak ya. Pak Febri, kira-kira fungsi tujuannya itu yang mana? Kalau fungsi tujuan, tadi kan dikatakan ada titik-titik gitu kata-katanya. Kalau nggak maksimasi dan minimasi, berarti mana yang termasuk fungsi tujuan Pak? Ini Bu, the maximum profit ini Bu. Nah, berarti fungsi tujuannya itu adalah untuk memaksimasi dari profit atau keuntungan ya Pak? Ya. Nah, oke. Nah, oh ini nggak lengkap ya ini ke bawah ini. Nah, oke. Ini fungsi tujuannya. Nah, sekarang Pak, ini sudah dibaca kan? Nah, yang kedua, bagaimana terkait dengan constraint-nya? Manakah constraint atau batasan yang ada di dalam masalah ini? Apa ya? Ini lanjutan ya Pak ya ceritanya. Manakah fungsi tujuannya? Apa ya Pak? Pak Agung aja. Ya Pak. Constraint-nya itu yang mana? Kok nggak ada ya? Mana Pak batasan kira-kira? Oh ini ada sih, ada Pak. Ini tabel ini maksudnya begini ya Pak ya. Elektronik untuk elektron. Apa Pak kira-kira Pak? Mana Pak yang menjadi batasan? Kalau fungsi tujuan itu ada maksimasi dan minimasi, begitu kan? Kalau fungsi tujuan itu adalah tidak terlepas dari yang namanya sumber daya, Pak. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, itu kan ya, Pak. Nah, kalau di gambar ini, itu kan kita bisa melihat di mana nilai X-nya itu adalah kan tadi kan di sini dikatakan bahwa sender elektronik itu membuat Walkman dan TV kan ya. Nah di mana Walkman dan TV-nya itu kita memerlukan dua departemen. Yang satu itu menggunakan departemen elektronik dan yang satunya menggunakan departemen assembly. Ya Pak. Nah, di sini dikatakan bahwa Walkman itu digambarkan sebagai nilai X1 dan X2-nya itu adalah TV. Gitu. Nah, di dalam kita melakukan di departemen elektronik, ternyata mereka punya available hour atau ketersediaan dari sisi jam atau waktu. Kalau di sini kita bisa lihat bahwa departemen elektronik membutuhkan total waktu 240. Tidak bisa lebih dari 240. Gitu kan? Sedangkan departemen assembly untuk membuat dua komponen atau dua produk yang dihasilkan, waktu totalnya tidak boleh lebih dari 100 jam. Nah, berarti manakah yang termasuk di dalam batasannya, Pak? Mana fungsi batasan? Mana, Pak? Mungkin di elektronik itu pembuatan Walkman itu 4 jam, terus untuk yang ketiganya ditambah dengan pembuatan apa yang 3 jam tadi macam itu tidak lebih
tidak boleh lebih dari 240 jam X2 ini, Bu. X1-nya itu kan Walkman ini, Pak. Siap. Sedangkan yang keduanya 4 jam pembuatan Walkman elektronik dalam Walkman ini pembuatannya 4 jam, tidak ditambah dengan 3 jam pembuatan watch TV, itu tidak boleh lebih dari 240 jam. Iya, Pak. Ya. Mohon izin Ibu dosen, maaf memotong ya. Mungkin setelah ini linknya mati, mungkin kami ganti link yang premium ya. Oh, siap, Biar Pak. nggak potong-potong. Berarti ganti link ya, Pak ya. Iya, Pak. Ya. Siap ya, kami kirim. Ini berarti dimatikan aja ya sudah ya, Pak. Tadi Pak Agung sudah menjelaskan bahwa fungsi kendalanya itu adalah dari divisinya, Pak. Jadi contohnya kalau di sini adalah departemen atau divisinya itu yang memiliki keterbatasan dalam sisi waktunya. Nah, berarti 240 dan 100 ini adalah fungsi kendala yang ada di dalam sistemnya. Seperti itu. Nah, tadi kan saya mau mengulas lagi ya Pak ya. Jadi kalau ditanyakan dengan fungsi tujuan objective function-nya itu adalah maksimum dari nilai profit. Sebentar, saya coba tahan yang kalau dari permasalahan yang pertama, nah ini yang paling penting itu adalah kita mengkonstruk dari model, Pak, bukan solusi. Kalau solusi mau pakai software apapun nanti kita bisa. Jadi yang pertama itu adalah menentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuannya tadi kan sudah tahu kan, bahwa nilainya adalah maksimum dari profit. Nah ini nanti nilai profitnya berapa kita belum selesai. Nah, lalu yang kedua itu adalah menentukan kendala atau kita menyebutnya constraint. Gitu. Constraint yang disebutkan itu ada dua. Yang pertama adalah dari divisi. Ini bisa dua nggak ya? Benar. Ini Bapak bisa ngelihat dua nggak Pak? Kalau gini Pak. View-nya kelihatan dua nggak Pak? Hanya satu, Bu. Oh, kelihatan satu. Kelihatan Dua, dua Bu. atau satu? Ya, Dua, benar. Bu. Nah, oke Pak. Ya, bentar ini saya kecilkan dulu. Nah, kalau di sini itu kita bisa lihat bahwa kendala yang pertama itu adalah dari elektronik kan, divisi elektronik. Ini harus ditulis begini Pak. Kondisi karena elektronik itu meliputi tadi kan sudah dijelaskan ya, bahwa X1 adalah dari sisi Walkman, sedangkan X2 itu dari sisi jumlah kita membuat TV, begitu kan? Nah, maka dituliskan dari 4X1 gitu, ditambah 3X2 ya Pak. Nah, kurang dari sama dengan berapa? 240. X1, Begitu. X2. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah dari divisi assembly. Nah, ini yang terlibat ya berarti 2X1 ya kan? Ditambah berapa? X2. Kurang dari sama dengan 100. Begitu. Nah, ini yang kita harus cari Pak, fungsi tujuan, kendala. Nah, sudah ya, kalau kendalanya cuma dua ya. Nah, yang terakhir itu adalah decision variable. Variabel keputusan kalau kita menyebutnya, variabel keputusan. Decision variable. Nah, decision variabelnya apa? Ya tadi, nilai X1, kita akan menentukan nilai X1 adalah jumlah yang dibuat pada produk Walkman. Sedangkan X2 adalah jumlah
yang dibuat pada produk apa Pak? TV. Begitu. Nah, berarti kalau kita tuliskan di sini fungsi tujuannya bagaimana? Fungsi tujuannya adalah maksimum dari nilai profit. Nah, ini kan 7x1 ya ditambah 5x2 gitu. Nah, di fungsi linear ini harus terlibat tiga ini Pak, harus melibatkan. Kalau nanti dari hasil solusi itu mungkin nomor kesekian, kita bisa pakai softwarenya. Tapi untuk menyusun model, mulai dari model nyata ke dalam bentuk model matematika, itu yang biasanya paling susah. Jadi kadang-kadang jangan menyalahkan solusinya, bukan kita menyalahkan solusinya, tapi kita yang seharusnya salah itu adalah bisa jadi Model salahnya matematika. itu di dalam pembuatan model matematik. Begitu. Ada yang ditanya dulu Pak dari sini. Nah ini kan mungkin kalau dituliskan ya. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Nah ini nantilah kalau misalnya ini akan lebih mudah. Nah coba sekarang saya ingin coba lagi Pak. Kalau masalahnya itu begini. Nah ini. Oh ini dibuka aja ya. Nah ini. Nah coba dibaca dulu. Kalau seperti ini, coba Pak, kan itu ada, kalau di chat itu kan ada kolom komentar itu ya. Nah saya minta tolong fungsi tujuan, coba apa ya? Ini Pak Wahyu, fungsi tujuannya, fungsi tujuan, decision variabelnya Pak Aji, lalu constraint-nya coba Pak Jafar. Nah itu Pak. Nanti yang belum nanti pasti akan dapat juga. Nah ini Pak, dicoba dulu Pak, bentar, cari buku lagi.
Sudah Pak. Ini, coba. Nah, oke. Ini sudah ditulis nih sama Pak Aji. Yang lainnya nanti kita nunggu. Nah, kurang satu ya berarti ya Pak. Kurang yang kendala Pak. Ini kan ada decision variable, sudah ada fungsi tujuan. Nah, yang kendalanya belum ini berarti. Coba kita tunggu lagi. Pak, yang kemarin itu apa Bapak sudah diberikan software ini Pak, apa POMQM itu Pak? Belum? Nanti kalau yang semester ini kita pakai itu Pak. Sudah apa belum Pak? Pakai? Belum. Nah, nanti coba saya. Nah, besok coba Pak. Hari ini saya tunjukkan dulu softwarenya. Minggu depan kita coba dengan fungsi linear ini yang paling sederhana. Karena kan nanti di materi-materi berikutnya itu biar solusinya Bapak nggak ngitung, tapi mengkonstruk model aja. Tuh, biar dibantu pakai software itu. Nah, kurang satu, coba kita tunggu dulu ya. Kurang satu ya Pak. Pak ini kan Pak Jamal kan ya? Ada kan ya? Pak Jafar mungkin. Pak Jafar, Ibu. ya. Jafar Bu. Oh iya Pak Jafar. sorry Pak. Ya, bentar. Bentar, ini apa ini? Cuman ini aja dah Pak Jafar. Coba, oh ini belum selesai ya Pak ya. Sudah Pak, ini gini aja. Atau masih itu? Masih ketik Bu. Oh iya masih ketik. Kita tunggu Pak. Nah, yang selagi menunggu Pak, Bapak kan ini kan pasang laptop kan ya. Nah, coba dicari namanya POMQM Pak. POMQM namanya. Nah, itu open source. Nah, nanti Bapak tinggal download duluan. Namanya POMQM. Saya tulis ya Pak ya. POMQM. Nah, ini namanya. Coba di-download gitu Pak. Gampang kok Pak, itu tinggal di mana aja bisa.
Coba saya cari juga ya, nanti saya kirim duluan. Kalau sudah ada yang menemukan Pak, misalnya krek-krekannya itu, websitenya, itu bisa dicantumkan di WA kita Pak, biar teman-teman yang lainnya bisa itu. Bisa di-share Pak, kalau download free. Ini banyak ini kok Pak. Nah itu yang atas sendiri. Nah itu coba Bapak ini. Nah sudah ya Pak. Nah coba kita lakukan review dulu yang ini. Nah coba kalau di gambar kolom komentar saya, ini saya sama membaca kolomnya ya. Ini kan ada perusahaan sepatu, dia itu punya dua. Pertama itu merek I1 dan merek I1 yang pertama merek I1 dengan sol karet dan I2 dengan sol kulit, karet dan kulit berarti. Nah, diperlukan 3 macam mesin untuk membuatnya. Nah, berarti kalau kelihatan seperti ini Pak, dia membutuhkan 3 macam. Itu kan berarti dia resource. Nah, otomatis ini terkait dengan constraint mesin. Begitu, harusnya nanti melibatkan pada constraint mesinnya itu ada 3. Nah ini coba di sini kan ada kata-katanya. Mesin 1 membuat sol karet dan 2 sol kulit. Dan mesin 3 membuat bagian atas sepatu dan membuat asembly bagian atas dengan sol. Setiap satu lusin sepatu merek I1 mula-mula dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam. Kemudian tanpa melalui mesin 2. Terus dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam. Sedangkan untuk merek I2 tidak diproses di mesin 1 tetapi dikerjakan di mesin 2 dan mesin 3. Oke, nah kan ada jam kerja maksimum. Ini, berarti gimana kalau kita tuliskan sebentar Pak Id. Ini saya ensel dulu ya, biar bisa jadi 2. Nah, ini kalau di gambar ini kan kita punya decision variabelnya dulu, kita menentukan. Ini permasalahan kedua ya Pak. Nah ini decision atau variabel keputusan. Paling enak itu menentukan variabel keputusan dulu Pak. Variabel keputusannya itu kan I1. I1 kan, ini sorry I1. I1 gini Pak, I1 itu kan berarti jumlah gitu ya, sama seperti punya Pak Haji tadi, jumlah produk yang dihasilkan jumlah produk yang dihasilkan pada jenis sepatu ya, sepatu dengan sol kain ya, apa Pak tadi Pak? Karet, sol karet. Nah sedangkan yang ini I2 itu ini ya, sol kulit. Nah, terus fungsi tujuannya bagaimana? Fungsi tujuannya ini kalau kita lihat di gambar ini, dia inginnya apa Pak?
Nah, maksimum laba kan. Nah, ditulis. Variabel tujuannya itu kan adalah maksimasi. Maksimasi dari mana? Tadi harganya, Pak. Sumbangan laba setiap satu lusin sepatu adalah 30. Berarti bagaimana? 30 X 30 I1 ya. 30 I1 ditambah 50.000. Ya benar, 50.000. Ini 2. Betul. Ini. Lalu apalagi tadi fungsi kendala ya Pak? Nah, kendala ini yang agak ruwet ini. Kendala itu tadi kan berasal dari mesin ya Pak? Tadi kan. Contoh yang pertama itu dia mesin 1. Nah, yang dipakai untuk mesin 1 itu apa? Jadi punya Pak Jafar gimana punya Pak Jafar? Nah, untuk membuat ini, mesin 1 membuat sol karet, mesin 2 membuat sol kulit, dan mesin 3 adalah bagian sepatu. Setiap satu lusin sepatu merek I dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam, berarti 2 I1 ya kan ya Pak. Kemudian tanpa melalui mesin 2 terus dikerjakan ke mesin 3. Sebentar, tak saya tulis dulu ya, mesin 2. Terus di sini ada mesin 3. Nah, langsung dikerjakan ke mesin ketiga, berarti I1. Di sini. Dikerjakan di mesin ketiga selama 6 jam. 6. Nih. Sedangkan untuk merek I2 tidak diproses di mesin 1 tetapi dikerjakan di mesin kedua selama 3 jam. 3 I2. Kemudian di mesin 3 selama 5 jam. 5 jam. 3 I2. 5. Ya. I2. Betul. 5 jam. 5 ya Pak. Sorry Pak. 5. Jam kerja maksimum 8 jam, berarti kurang dari sama dengan 8 ya Pak. Lalu jam mesin 2 5 jam, lebih kecil sama dengan 15. Lalu yang ketiga enggak Pak? Yang dari sama dengan 30. Ya. 30 jam. Nah, ini sudah benar ya punya Pak Jafar. Nah, gitu. Kendala. Ini ada yang ditanya dulu Pak dari sini. Yang POM QM-nya ada yang bisa Pak? Sudah bisa? itu tujuan maksimumnya 30.000 I2 plus 50.000 I2. Oh ini ya Pak, I1. Ini. Mungkin ada yang ditanya dulu Pak dari sini. Nah, ini Pak, jadi kita bikin seperti ini nih yang paling penting dulu Pak. Setelah itu baru tinggal dimasukkan gitu. Nah, coba saya formulanya itu harus sudah dapat dulu Pak. Ini Pak, besok minta tolong semuanya sudah ya Pak, karena kan bentuknya begini, tapi nggak harus begini, ada yang dari samping begini loh Pak. Gitu. Sudah ada yang berhasil nggak? Kami sudah menjadi cuma agak beda. Iya, bentuknya beda. Ada yang beda gitu. Tapi ini Pak, yang penting modul. Nah, waktu pertama kali kita membuka begini. Nah, nanti Bapak tinggal pilih modul yang linear programming. Modulnya bisa dari bawah juga bisa Pak. Dari bawah atau dari atas sendiri. Nah, pilihan modulnya itu dari bawah atau yang dari atas ini. Gitu. Nah, minggu depan minta tolong ini bisa, soalnya kan sekalian saya mengerjakan tugasnya. Gitu.
Nah, ini linear programming nanti di sini. Yang berhasil sama Pak William aja. Nah, yang lainnya bagaimana? Belum. Beda versi. Iya, Beda beda. Ibu, cuma beda tampilan Bu. Nggak apa-apa, Pak. Nah, sekarang pilih dulu, Pak. Modulnya itu pilih yang linear programming ini. Kalau yang punyanya Bapak. Pilih yang linear programming. Nah, nanti Pak Jun bisa, Pak Jun. Belumnya Pak ya, Pak? Tahu. Bisa. Baru milih modul dulu, baru new. Ini loh, yang kayak kertas lipat itu loh. Begitu. Nah, baru kita akan menentukan. Di gambaran itu kan di awal kan kelihatan berapakah jumlah number of constraint-nya, number of variable-nya, dan fungsi objektifnya. Misalnya kalau tadi yang pertama itu apa ya Pak ya, kita nyoba dulu aja yang paling sederhana. Aduh, gimana dong? Nah ini misalnya, bentar Pak. Nah, nanti di new ya Pak, misalnya kayak di permasalahan 1 kan maksimum profit. Nah, Bapak lihat, kelihatan ya Pak ya, sebelah kanan kiri dan kanan saya itu muncul kan ya? Iya Pak ya? Nggak kelihatan Ibu. Oh nggak kelihatan. Nah, ini kelihatan kan Pak, dua-duanya belum? Sudah kelihatan ya, siap kelihatan, terlihat. Nah ini loh Pak, number of constraint. Constraint-nya jumlahnya berapa? Kalau di sini kan ada 1 dan 2 kan? Nah jumlah constraint-nya ini berapa? Ini 2. Kalau misalnya dia lebih, kita bisa nambahkan 4 dan seterusnya. Gitu. Bapak tentukan dulu. Jumlah variabel. Variabel itu adalah variabel keputusan. Jumlah decision variabel yang digunakan ini adalah X1 dan X2, berarti 2. Lalu fungsi tujuan. Fungsi tujuannya adalah maksimum profit, maka maximize profit. Begitu. Nah ini kalau ini nggak usah diganti menurut saya, nggak ngikutin, nggak apa-apa. Soalnya nanti bisa diedit manual, intinya ini bisa diedit manual. Gitu. Nah ini nanti di oke. Nah nanti silakan Bapak tinggal masukkan. Misalnya maximize ini berapa? Ini kan 7 kan, 7x1, ini x1. Kalau Bapak mau ganti ini jadi Walkman, kayak tadi Walkman itu bisa. Lalu ini jadi TV juga begitu bisa. Tinggal diganti ininya 7 dan ininya 5. Nanti kalau kita ngecek harusnya di sebelah kanan ini benar Pak. Betul, nah ini. Maksimum 7 Walkman dan 5 TV. Ini kan tulisan saya. Constraint yang pertama, 4 Walkman ya kan, 3 TV. Terus RHS-nya 240. Nah, sedangkan yang di sini 2x1 dan 1 tinggal kurang dari 100. Gitu. Mungkin ada yang ditanya dulu Pak. Ini sudah. Ini kurang dari. Gitu. Mohon izin Ibu bertanya Ibu dosen, untuk yang tadi kurang darinya langsung saja ya Bu? Atau Nah, diinputkan cara kurang manual? dari ini Pak. Bisa. Oh, siap. Apa? Kalau tempat saya ininya kok nggak muncul ya, 240 ya. Harusnya ini yang sebelah kanan itu otomatis Pak. Gitu. Nah nanti Bapak tinggal solve aja di sini, kayak tombol play-nya itu kelihatan. Nah hasilnya banyak Pak. Bapak tinggal melihat. Kalau mau menggunakan metode grafik dia ada, ya kan? Nah lalu kalau ada di sebelah bawah biasanya Pak. Ini hasilnya itu di saya stop dulu. Nah ini kan ada pilihan dari Windows Pak, Windows iterasinya berapa. Ini kalau iterasi itu kemarin yang Bapak lakukan pakai metode simplex-nya Pak Joko itu
Nah, di sini sudah ada simplex. Ngecek simplexnya ya dari sini harusnya kemarin. Gitu. Nah, hasilnya ya sama, Pak. Nah, ini kalau mau hasil ya solution list. Solution list, maka TV yang digunakan 30 dan 40. Gitu. Nilai hasil optimalnya 410. 410 itu fungsi tujuan, fungsi Z-nya, Pak. Gitu. Mungkin ada yang ditanya dulu, Pak. Bentar, ini saya kirim dulu ininya. Nah ini Pak, saya sudah kirim yang di WA itu untuk apa? Soal yang besok Bapak coba sekalian mencoba di sini, begitu. Kalau pakai ini, saya rasa pakai PPT aja ya kayaknya. Soalnya kan kalau jadi kalau di masalah yang saya share di WA. Nah, itu nanti Bapak tentukan mengenai 3 tadi, bagaimana fungsi tujuan, fungsi kendala, dan decision variable. Lalu hasilnya, itu nggak perlu hasil Bapak ngerjakan. Hasilnya dapat dari TOMQM ini. Gitu. Bapak screenshot aja hasilnya ini. Setiap masing-masing masalah itu tadi. Ada berapa soal? 5 kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5. Oh 6 Pak, 6. Ya. Berarti 3413 ini ya Pak. Kaget dong. 3413, 3417 saya tulis dulu Pak yang di sini. Empat satu tiga tambah yang depan ya 3413 lalu 319 5 kok benar Bapak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ya 6. Ini juga Pak, ada yang ditanya dulu Pak. Mohon izin bertanya Ibu dosen. Ya Pak. Yang tadi ketika milih soft dan Windows itu nanti yang perlu kami screenshotnya itu hasil yang mana yang hasil salah satu ini aja Pak. Hasil bentar. Ini kan bisa di hasil ini Pak, hasil output optimalnya. Enaknya yang mana ya? Bentar. Siap. Yang bentar ini. Nah ini aja loh Pak. Yang linear programnya berarti yang paling linear atas. program ya result. Ininya nggak muncul ya yang masalahnya itu. Iya Pak, ini aja. Karena kan kelihatan ya Pak kalau ini fungsi maksimasi, tujuan dan hasilnya. Ini kan sudah ketemu solusinya kan. Dan ini hasilnya 410. Ini solusinya, ini hasilnya. Gitu. Siap. Kalau ini lengkap ini yang linear programming solution. Ya, yang pertama Pak. Ya. Siap, terima kasih Bu dosen. Ya. Ini Ya, Bu dosen. Iya Pak. Apakah izin
berkenan diulangi Jin untuk penggunaan POM Jin, kami kurang paham. Oh ya, siapa? Saya Ya. edit lagi ya Pak. Biasanya begini Ya. Pak. Ini tuh biasanya no semuanya ya. Saya cancel semuanya Pak. Nah ini coba. Bentar, Pak. Biasanya berbeda, tapi hampir sama kan ya Pak. Mungkin punyanya Pak siapa? Antara punya saya sama Beda tampilan aja Bu itu Bu. beda tampilan aja, tapi Oke. hampir Selebihnya sama. sama kok. Bentar Pak. Ini Pak Jafar ya tadi ya yang tanya. Ya Bu. Nah ini Pak, jadi kalau di awal itu biasanya menentukan modul. Nanti yang kita pelajari di OR2 itu hampir semua, hampir ya ada lah, ini linear programming, ikut inventory, nanti transportasi ada, membahas lagi. Lalu ada juga, ya hampir ada nanti semuanya ini Pak. Assignment, metode assignment itu juga ada di sini. Jadi kita nanti hampir pakai semua metode yang ada di sini. Begitu. Nah modul yang pertama ini itu pakainya linear programming ini Pak. Modul, pilih file, view, modul Pak. Lalu pilih yang linear programming. Gitu. Nah ini dia diarahkan kan di file new. Setelah kita sudah pilih itu muncul Pak harusnya di sini. Punyanya Pak Jafar juga sudah. Di kiri atasnya itu harus ditulis linear programming. Kami belum berhasil download Bu. Oh Udah belum kami coba. berhasil. Siap. Nah ini harus muncul Pak di sini linear programming. Nah nanti setelah muncul baru Bapak new di sini. Nah itu nanti diikuti constraint-nya berapa, jumlah decision variable-nya berapa, lalu objektifnya itu bagaimana. Nah nanti tinggal diukur. Ini diinputkan secara manual di sini. Misalnya 1 ya 1 gitu. Ini 2 ditulis, 5 seterusnya berapa. Nah, R ini minima kurang dari sama dengan itu sudah ada di ini. Gitu. Nah, nanti Bapak tinggal solve aja hasilnya. Nah, ikuti solve itu yang pertama Pak, linear programming result yang tadi sudah dibilang sama Pak Ardi. Ini yang pertama. Begitu. Mungkin ada yang ditanya dulu Pak. Banyak kok nanti tutorial yang ada itu pakai POM, QM. Nanti Bapak bisa ambil di luar sana nanti dengan menggunakan masalah yang sudah saya share di WA itu untuk 6 soalnya. Begitu. Mungkin ada yang ditanya dulu Pak. Saya sampai di sini dulu ya Pak ya. Minggu depan nanti kita akan lanjutkan lagi dengan hasil solusinya. Nanti kita diskusi. Nah, nanti kita pakai permasalahan-permasalahan yang lain itu seperti apa, bentuk linear atau biner dan lain. Begitu. Mungkin ada yang ditanya dulu Pak. Nanti kita akan banyak dengan mengerjakan soal aja Pak. Jadi nyoba-nyoba begitu loh maksud saya. Jadi nggak kalau konteks ini kan kemarin sudah. Nah nanti kita paling 2 atau 3 pertemuan ini itu kita mencoba software ini dengan menggunakan metode-metode yang berbeda, linear, biner, nanti saya akan cari. Nah, nanti Bapak akan mencoba sendiri. Gitu. Mungkin ada yang ditanya dulu, Pak? Mungkin ya, ya Pak. Untuk yang tadi soal sepatu itu berarti pada aplikasinya variabelnya ditulis 3 ya Bu? Soal yang mana Pak? Yang punya Pak, yang terakhir, soal terakhir. Soal terakhir kan kita punya 3 kendala kan? Berarti numbers of-nya malah di situ ya, bukan variabelnya? Variabel itu ini Pak, decision variabel itu X-nya. Nah, constraint itu yang tadi, ini kan yang mesin. Kendala ya? Mesin 1. Ini jadi kendala. Ini mesin 2. Gitu. Siap. Nah, yang maksud saya tadi Pak, kita memahami soalnya, baru masukkan model formula itu yang biasanya kan susah Pak. Siap, betul. Dibandingkan kalau ya kan nggak semuanya kalau sekarang itu kan pakai metode manual gitu. Sekarang sudah ada software, tenang aja.
Justru yang paling susah itu kalau kita meng-capture masalahnya ini. Gitu. Siap. Nah, makanya Bapak mencoba dulu, besok nanti kita akan diskusi lagi. Gitu. Mungkin ada yang ditanya dulu lagi, Pak. Ya, kalau tadi 3 dan 2. Kalau tadi divisi kan mesinnya 3, pada keputusannya 2 kan. Sepatu dengan sol karet dan sol kulit. Berarti tetap ini kan sol. Berarti sepatu. Karet, kalau ini sepatu kulit. Ya. Ini, Pak. Nanti Bapak tinggal ikutin. Gitu Pak, mungkin ada yang ditanya. Minggu depan kita ketemu lagi ya Pak ya, mungkin dengan insya Allah dengan jam yang sama. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Minggu depan kita akan ketemu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.